menghadap pada Bapa Allah penciptanya. Mari kita hantarkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Salibnya di dunia dengan rela disangga penuh kesabaran. Ini saatnya tiba, Allah diterima dari Bapa penciptanya. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Para anggota keluarga yang sedang berduka, Bapak Ibu saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan mengadakan penghormatan terakhir bagi saudara kita Bapak Kasihan Sukimi yang telah menolong kita untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta dan penyelenggara kehidupan. Kita percaya bahwa kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan menuju pada matahari terbenam, tapi menuju pada matahari terbit, yakni menuju pada kehidupan. Dan Yesus sendiri telah menjanjikan kehidupan itu kepada setiap orang yang percaya. Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini mengatakan bahwa baik kita hidup maupun kita mati, kita tetap menjadi milik Tuhan. Saudara kita, Bapak Kasihanus, telah menjadi milik Tuhan selama hidup di dunia ini, dan Ia telah berada di dunia ini menuju pada kehidupan yang baru untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri baginya dalam kerajaan Bapa di surga. Maka mari kita mempersembahkan kembali saudara kita ini kepada Allah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan. Kiranya kehadirannya senantiasa menjadi persembahan yang harum bagi hadapan Tuhan dan memperkenankan Dia untuk bersukacita abadi bersama para kudusnya. Mari kita mempersiapkan diri kita ini dengan rindu kita mohon ampun dari Tuhan atas segala kekurangan dan dosa-dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, namun dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah asal segala kehidupan mengasihi kita,
mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami mendoakan Bapa-Mu sebagai kami Bapa kasih di media sudah Engkau panggil malam hari ini. Kami mohon ampun segala kesalahan dan dosanya, sebab hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau lah sumber kebaikan. Engkau telah membuka kehidupan bagi kami berkat kebangkitan Putra-Mu yang menyelamatkan. Bukalah pintu surga bagi hamba-Mu dan terima Dia sebagai milik kepunyaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata bersama di dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat. Seharusnya kalau udah baca itu tetap pakai baju. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk Mau disampaikan dirinya nanti itu. sendiri. Apapun misalnya, rektor itu tetap pakai baju, ngikut. Kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dikala Yesus mendengar bahwa menimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Ia tak akan binasa. Ia kubangkitkan, Ia kubangkitkan, Ia kubangkitkan di akhir zaman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Terpujilah Kristus Tuhan.
Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, para keluarga yang sedang berduka yang saya kasihi dalam Kristus. Kematian memang adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah kehidupan. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk sementara waktu, bukan untuk abadi, bukan untuk kekal. Karena yang kekal itu hanya Allah. Dan kehidupan yang sedang kita nikmati di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang akan mempersiapkan kita pada kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Putra-Nya. Maka dengan demikian, kematian bagi orang-orang yang percaya bukanlah sebuah akhir dari segalanya, tetapi adalah pintu gerbang menuju pada kehidupan kekal bersama Kristus. Dan ini adalah pandangan gereja Katolik. Maka dengan ini mau menekankan bahwa kematian adalah konsekuensi dari dosa, namun telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik memandang kematian sebagai awal untuk sebuah kehidupan yang baru. Bahwa kematian itu adalah peralihan dari kehidupan fana menuju kehidupan kekal. Kematian itu memberikan kesempatan untuk bersatu dengan Kristus secara bertahap. Bahwa kematian itu mengakhiri masa ujian dan pemurnian jiwa di dunia ini. Dan pada akhirnya kematian membuka pintu menuju surga bagi mereka yang meninggal dalam rahmat, bagi mereka yang meninggal dalam iman kepada Tuhan. Karena itu Santo Agustinus mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti jika kita telah hidup dengan baik. Maka ungkapan Santo Agustinus ini bertujuan agar kita
mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kekal itu ditegaskan dalam bacaan yang barusan kita dengar. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Karena itu baik kita hidup maupun kita mati, kita tetap menjadi milik Tuhan. Saudara kita Bapak Kasihanus selama di dunia ini, ia telah menjadi milik Tuhan. Ia juga telah menerima beri-beri kehidupan kekal itu sejak ia dipersatukan bersama Kristus dalam satu baptisan. Dan kini ia telah mengalami persatuan yang sempurna bersama Kristus yang dia imani selama siaran hidup di dunia ini. Ketika Tuhan telah memanggil dia dari kehidupan dunia yang sementara ini, sejak saat itu juga dia telah menerima satu kehidupan yang baru, yang bukan lagi untuk sementara waktu, tetapi satu kehidupan baru yang kekal, yang abadi. Dan bukan lagi di dunia ini, tetapi di dunia yang baru yang telah disediakan oleh Allah sendiri, yakni kerajaan. Kehidupan kekal itulah yang diwartakan oleh Yesus sendiri kepada para murid dan kepada semua orang yang percaya. Dan Yesus juga mengingatkan kita agar kita tidak gelisah dan takut menghadapi kematian, karena di rumah Bapa sudah tersedia satu kehidupan baru, tempat yang baru. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Walaupun rumah kediaman kita di dunia ini sekali waktu akan dibongkar, kehidupan kita di dunia ini sekali waktu akan berakhir, tetapi di rumah Bapa akan tersedia tempat yang kekal, hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Dan kita berbahagia bahwa Yesus sendiri yang menyediakan tempat itu, bukan orang lain. Aku pergi menyediakan tempat itu, dan setelah aku menyediakan, aku datang kembali untuk menjemput kalian supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersama dengan aku. Bukan manusia yang menyediakan tempat itu, tapi Tuhan sendiri yang menyediakan. Maka berbahagialah orang yang mati dalam iman kepada Tuhan, karena kematiannya bukan menuju pada kebinasaan, tapi kematiannya menuju untuk mengalami persatuan yang kepada dunia bersama Kristus yang telah bangkit. Dan ini saudara, ini janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Karena Yesus katakan bahwa hanya melalui aku kamu sampai kepada Allah. Tidak ada orang lain yang bisa menghantar setiap orang untuk bersatu dengan Bapa, untuk kembali dengan Bapa, untuk hidup bersama dengan Bapa, hanya melalui Tuhan, bukan orang lain. Dan inilah iman Katolik. Karena itu mereka yang tinggal dalam iman kepada Tuhan dan yang hidup di dunia ini senantiasa bersatu dengan Tuhan, mereka berbahagia. Karena apa? Karena tempat itu sudah disediakan oleh Bapa melalui Yesus Putra-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, walaupun kematian di satu sisi mendatangkan kesedihan, kesedihan itu lumrah karena kita belum rela, belum siap untuk berpisah selamanya secara fisik dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi kematian dalam iman kepada Tuhan adalah saat yang membahagiakan. Bapak Kasihanus sendiri telah menghayati iman itu selama siaran hidup di dunia ini. Dan ketika ia telah mencapai titik akhir persiaran hidup di dunia ini, ia telah dibawa oleh Tuhan menuju rumah Bapa. Karena sendiri katakan, supaya di mana aku berada, kamu juga berada bersama dengan aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, iman akan kebangkitan itu Tuhan memberikan satu kepastian kepada kita yang percaya kepadanya, bahwa kematian hanya membuat sebuah kehidupan.
kehidupan yang sementara ini kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Kematian akan menghantar setiap orang yang percaya untuk boleh mengalami persekutuan yang mesra dan bahagia bersama. Kematian menghantar setiap orang yang percaya untuk memandang wajah Allah dari muka ke muka dan menikmati kemuliaan bersama. Karena itu kita bersyukur karena benih kehidupan kekal itu telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada saudara kita Bapak Kasarus ini sejak ia dipersatukan sebagai muridnya dalam pembaptisan, dan benih kehidupan kekal itu ia telah mengalami secara sempurna berkat kematiannya, karena Tuhan telah menyediakan tempat kekal baginya, menyediakan tempat yang penuh bahagia dan kemuliaan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap peristiwa kematian memang mendatangkan keputusasaan, kehilangan harapan. Tetapi ingat, kita jangan terlena terlarut dalam kesedihan, karena kematian orang yang percaya adalah kematian menuju pada kehidupan yang mulia. Yesus sendiri katakan bahwa setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Dia, mereka para akan menikmati hidup kembali. Dan Yesus sendiri berdoa memohon kepada Bapa agar setiap orang yang telah percaya kepada dirinya, yang telah mengimani Dia, supaya pada hidup mereka beroleh hidup yang kekal. Aku mohon ya Bapa, supaya semua orang yang telah mempercayakan kepadaku tidak mengalami kebinasaan, tapi aku mau supaya mereka semua memperoleh hidup yang kekal. Kita yakin dan percaya dalam iman saudara kita Bapak Kasarus yang sedang ada di hadapan kita dengan pada silakan. Dia sedang menikmati hidup yang bahagia. Janji keselamatan Tuhan yang dia imani selama hidup ini, dia telah harus secara sempurna. Karena seperti Paulus katakan, baik kita hidup maupun kita mati, kita ini tetap menjadi milik Tuhan. Selamat jalan untuk Bapak Kasarus. Mari kita berdiri, kita mau berdoa Tuhan kita dengan berdoa. Aku Percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa orang hidup untuk arwah saudara kita Bapak Kasarus. Semoga Allah menerima dia berkat imannya dan mempersatukan dia dalam kemuliaan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda Nain. Anugerahkanlah kepada saudara kami ini kehidupan kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara kami ini telah menerima sakramen
dan pengurapan orang sakit. Semoga yang Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara kami ini telah menikmati perjamuan tubuh dan darah. Perkenankanlah yang mengambil bagian dalam perjamuan surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami ini. Hiburkanlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon dapat benar-benar berkonsumsi Tuhan dalam seluruh rangkaian prosesi penghormatan terakhir hamba-Mu ini. Berikan kepada kami cuaca yang menyenangkan agar keluarga bersama di kawan dapat memberikan penghormatan terakhir dan mengantar pemakaman bagi saudara kami. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa yang kami panjatkan beriman kepadamu demi keselamatan hamba-Mu saudara kami Bapak kasihan sini. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Nyandu jatuh di tanah, tapi tidak satu tak berguna. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan di akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya, pastilah akan kehilangan dia. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan lebih baik mati untuk hidup kekal. Jikalau kita melayani Yesus, pastilah kita dihormati Bapa. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan bersama Dia kita akan bangkit mulia. Berdoalah Bapak Ibu saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami ini. Kami mohon juga berkenanlah membuka pintu surga bagi hamba-Mu Bapak Yesus yang telah Engkau panggil malam panggilan yang kudus. Dia telah meninggal dalam Kristus. Semoga Dia pun Kau perkenankan ikut serta dalam kemuliaan-Nya di surga. Semoga darah Kristus yang tertumpah di kayu salib sungguh menjadi pokok keselamatan abadi bagi hamba-Mu ini. Sebab Tuhanlah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah arahkan hati kepada Tuhan. Sungguh
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan layak dan menyenangkan bahwa kami selalu berjalan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh asar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tangan yang kita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita masuk dalam doa surga yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, saudara segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil, dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepada. Demikian pula secara perjamuan yang mengambil Dia. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan aku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salibmu
dan kebaikan.